Saudara, setidaknya 7 orang tewas dan 11 lainnya luka dalam serangan udara Israel pada Selasa malam di daerah permukiman Mazeh, sebelah barat ibu kota Suriah, Damaskus. Kementerian Pertahanan Suriah mengatakan 3 rudal Israel yang diluncurkan dari arah dataran tinggi Golan di selatan Suriah menghantam sebuah bangunan apartemen 14 lantai yang terletak di kawasan padat penduduk. Bangunan itu hancur dan puluhan kendaraan rusak akibat tertimpa puing-puing. Ini adalah serangan udara kedua yang dilancarkan Israel. Kedubes Iran di Damaskus membantah jika di apartemen itu terdapat personilnya. Bahkan Iran menuduh bahwa serangan ini merupakan kejahatan yang dilakukan Israel karena menyerang kawasan warga sipil. Enam orang terluka akibat penikaman oleh warga yang tidak dikenal di Israel Utara. Akibat kejadian ini membuat warga lainnya panik dan melarikan diri. Polisi mengatakan penyerang menikam orang-orang di beberapa lokasi di kota Hadera di utara pada hari Rabu sebelum melarikan diri dengan sepeda motor. Polisi setempat langsung menembak pelaku. Pejabat medis setempat juga menyebut 6 korban penusukan telah dilarikan ke rumah sakit dan 2 orang diantaranya dalam kondisi serius. Tim tenaga kesehatan berupaya tanpa henti menyelamatkan nyawa bayi-bayi yang baru lahir di jalur Gaza, Palestina, yang dilanda perang. Buruknya kondisi dan fasilitas memengaruhi kemampuan para tenaga kesehatan untuk memberi perawatan terbaik bagi bayi prematur yang sakit kritis. Nasser Babul, seorang dokter anak, mendedikasikan diri memimpin tim profesional kesehatan dalam upaya tanpa henti untuk menyelamatkan bayi yang baru lahir di jalur Gaza Palestina yang dilanda perang. Meski kondisi jalur Gaza hancur, Dr. Nasser yang juga Kepala Departemen Inkubasi bersama rekan-rekannya tidak goyah dalam komitmen mereka untuk memberikan perawatan kepada bayi-bayi yang paling rentan di jalur Gaza. Sejak perang pecah, Dr. Nasser dan timnya telah beberapa kali berpindah rumah sakit. Dari Al-Shifa Medical Center, sebuah kompleks medis terbesar di Gaza, ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Tantangan Dr. Nasser dan tim semakin meningkat setelah mereka dievakuasi ke kamp pengungsi Nuseirat. Mereka menghadapi kondisi buruk yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan perawatan bagi bayi-bayi prematur dan yang sakit kritis. وبعد نزوحنا إلى معسكر النصيرات في آخر شهر مايو أخذنا قسط من الراحة ومن ثم باشرنا عملنا في مجمع ناصر الطبي في خان يونس. يعني أصعب لحظات كانت آخر أيامي في مجمع الشفاء الطبي عندما كنا في غرفة لا يتوفر فيها أدنى المقومات للحياة بوجود 38 طفل خداج في ظروف باردة، وكان عندنا مشكلة توفير التدفئة لهم، طبعا بانقطاع التيار الكهربائي وبانقطاع اللي هو محطة الأكسجين وعدم توفر الماء الصحي وعدم توفر الحليب الكافي. كان تحدياتنا إنه بعض الأطفال للأسف فقدناهم بسبب تلوث المياه، وهذا كان مأساوي جدا لنا للطاقم الطبي، انه الطفل يتوفى بعدم وجود ماء صالح لتحضير الحليب. يعني لا يوجد سبب وفاة في العالم كله كما هو موجود في قطاع غزة. Tragedi demi tragedi yang terjadi telah menghapus kenangan akan perdamaian yang pernah ada di jalur Gaza. Tersisa sedikit harapan bahwa perang akan berakhir dan para dokter bisa memperbaiki kondisi anak-anak. Di antara bayi-bayi yang dirawat oleh Dr. Nasser dan rekan-rekannya adalah seorang bayi perempuan yatim piatu bernama Malak. Dalam bahasa Arab, Malak berarti malaikat. يعني ملاك هي عنوان للصمود، هي عنوان للصبر، وهي عنوان للإنجازات. يعني وجود على قيد الحياة وبصحة سليمة معنى ذلك أنه تعطينا الطاقة والصبر والتحمل على الاستمرار للعطاء.
Malak telah menemukan rumah sementara dengan seorang perawat yang telah mengadopsinya. Di sisi lain, upaya terus dilakukan untuk menemukan orang tuanya.